Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Arianto dari kelas 12 IPA 3. Kali ini saya akan membahas tentang pembelahan mitosis. Pertama, saya akan membahas tentang mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh somatis kecuali sel-sel kelamin gamet. Pada pembelahan mitosis terdapat 4 fase atau 4 tahap. Nah, sebelum masuk ke tahap ini ada juga tahap pendahuluan, yakni interfase. Pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Selama interfase, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleus tampak terlihat jelas. Namun, kromosom pada sel tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatin. Pada tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama fase G1 atau gap pertama. Pada fase ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, dan serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya. Yang kedua ada fase S atau fase sintesis. Pada fase ini terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak. Yang ketiga ada fase G2 atau gap kedua. Pada fase ini replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Lalu masuk ke tahap awal, yakni tahap profase. Pada tahap awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara 2 sentrosom. Di tahap ini juga benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub yang satu ke kutub yang lainnya. Lalu ada tahap metafase yang tahap keduanya. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetoker pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, pasangan kromatit bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Yang ketiga ada tahap anafase. Pada tahap ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, terjadi sitokinesis. Nah, apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Lalu masuk ke tahap akhir, yakni tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing, benang-benang spindel mulai menghilang, dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara 2 kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Kemudian, sitokinesis telah selesai.
sel telah membelah dan menghasilkan 2 sel anak dengan kromosom diploid. Itu saja pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.